Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Siti Asri akan mereview jurnal pengolahan citra untuk membedakan ikan segar dan tidak segar menggunakan CNN. Nah, di sini jurnal yang dibuat oleh Arif Agustiawan dari Fakultas Informatika dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, di sini ada abstraknya ya, bisa dibaca, mungkin nanti bisa dicari juga di Google. Nah, di sini saya akan menjelaskan langsung ke tahapan penelitian yang beliau lakukan. Yang pertama itu ada akuisisi data, kemudian yang kedua ada pre-processing, ketiga proses ekstraksi fitur, terus yang keempat ada identifikasi dan klasifikasi. Nah, selanjutnya di akuisisi data ini yang dilakukan beliau adalah ambil foto setiap ikan dengan menggunakan handphone Samsung. Resolusinya ada 16 megapiksel. Kemudian diambilnya dengan jarak 10 cm dari objek. Dalam pre-processingnya, beliau melakukan cropping gambar, yang artinya beliau melakukan crop pada setiap gambar agar lebih mudah diprosesnya nanti. Kemudian selanjutnya ada proses ekstraksi fitur. Nah, yang dilakukannya adalah encoding dari sebuah image menjadi fitur yang berupa angka-angka yang mempresentasikan image tersebut. Nah, kemudian setelah itu ada identifikasi dan klasifikasi. Dilakukanlah beliau dari data-data tersebut di training, lalu validation, kemudian convolution neural network. Nah, di sini dijelasin ya, ada ikan segar dan tidak segar itu apa aja, ciri-cirinya. Langsung ke langkah CNN-nya sendiri. Yang pertama dilakukan dari CNN-nya itu, untuk langkah kerja CNN-nya yang pertama ada convolutional layer. Nah, di sini dari angka-angka yang didapat, anggaplah ini angka yang didapat dari sebuah gambar ikan tersebut, kemudian akan dikalikan dengan kernel 3x3. Kernelnya itu di sini yang digunakan adalah 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Nah, ini dikalikan, kemudian hasilnya ditambahkan dan masuklah ke sini. Yang dimaksud dari stage 1 yaitu di langkahnya berarti 1 ya, dari ini 3, kemudian nanti di langkah 1 lanjut lagi ke 3 ini. Jadi 3x3. Selanjutnya ada relu layer. Di sini itu dia lebih ke membatasi nilainya sampai 0. Nah, berarti yang masuk minus-minus ini dijadikan 0 ya. Selanjutnya ada polling layer. Polling layer ini sendiri dia mengambil nilai yang paling maksimal. Di sini yang digunakan fillernya itu 2x3. 2x2. Nah, dari 2 ini 2x2 yang paling besar adalah nilai 7. Kemudian stage 1 pindah 1 di level 1 masih 7, kemudian yang terakhir juga masih 7. Nah, di sini juga ada yang tertingginya 3, terus ke sini 8, selanjutnya 13. Setelah itu ada yang namanya flatten layer, yaitu yang flatten layer ini berfungsi untuk yang menjadikan dari polling tadi untuk menjadi inputan. Nah, dari tabel yang tadi 3x2 ini dijadikan satu baris. Nah, dari satu baris itu nanti dimasukkan ke sini di fully connected layer. Nah, nanti ini ada input, dimasukkanlah misalkan 7, 7, 7, 3, 8, 13. Kemudian ini proses fully connected layernya dan nanti keluarlah hasil outputnya. Ini juga ada untuk evaluasi, dilakukan perhitungan akurasi dengan menggunakan persamaan berikut. Nanti hasil dari akurasi yang output ini
terus number correct detectednya dibagi dengan total amount dikali 100. Kemudian hasil dari pembahasan yang beliau lakukan ini adalah ada 40 gambar yang beliau kumpulkan. Selanjutnya beliau membaginya 23 itu untuk training, jadi 12 yang segar dan 12 ikan yang tidak segar. Selanjutnya validationnya hanya menggunakan 8 gambar aja, 4 yang tidak sehat, 4 yang sehat ya, gitu ikannya yang segar. Nah ada sisa kan ya, nah sisanya ini digunakan untuk uji penelitiannya, hasil penelitiannya. Nah di sini ada gambar-gambarnya yang diambil, kemudian yang lebih telitinya itu dari pupil matanya. Nah di sini mendapatkanlah hasil, yaitu untuk ikan yang segar lebih ke matanya itu coklat pekat gitu ya, sedangkan yang tidak segar itu ada kuning-kuningnya seperti itu. Nah yang digunakan oleh beliau adalah Python 3 yang terhubung dengan Google Compute Engine Backend. Ini ada hasil train loss sama train akurasi dari percobaan pertama, kedua, ketiga sampai kelima. Hasil akurasinya yang kelima itu mendapatkan 100%. Kemudian train loss value-nya itu juga makin rendah. Kegagalannya ya makin rendah. Nah, di sini cukup lengkap ya, dikasih tahu juga kita kondisinya yang segar itu seperti apa, yang diterima segar dan yang tidak segar itu seperti apa. Nah, dari kesimpulan yang beliau lakukan, uji coba yang dilakukan, CNN ini cocok dalam mengklasifikasi ikan yang segar dan yang tidak segar, dan tingkat akurasinya juga besar, yaitu 100%. Nah, mungkin sekian. Kalau menurut saya tambahannya itu bisa ditambahkan Excel yang memperlihatkan hasil dari perhitungannya. Nah yang ini bisa dimasukin ke Excel, terus cara perhitungannya seperti apa, jadi lebih bisa dimengerti. Kemudian bisa ditambahkan juga pengambilan video, jadi ikannya itu cukup masuk kamera secara real time dan langsung kedetek tanpa harus memfotonya dulu atau seperti gambar seperti ini. Mungkin cukup sekian, menurut saya cukup lengkap dan mudah dimengerti jurnal yang dilakukan oleh Pak Arif Agustiawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.